Semangat pagi adik-adik pelajar, bertemu kembali di John Freddy Tondang Channel. Mari kita pahami bahasa soal kita. Dua kawat penghantar L dan M terletak sejajar dengan jarak 10 cm, dialiri arus listrik masing-masing 36 ampere dan 25 ampere yang searah. Baik, sampai di situ mari kita gambarkan soalnya adik-adik. Jadi yang pertama, pada soal kita terdapat dua buah kawat yang sejajar L dan M. Jadi katakan kawat L, kawat M. Kemudian pada kawat L mengalir arus 36 ampere ya searah. Maka pada kawat M mengalir arus 25 ampere. Kemudian jarak antar kawat ya 10 cm. Jadi bisa kita buatkan jarak antar kawat 10 cm. Lanjut adik-adik. Hitung induksi magnetik ya. Hitung induksi magnetik pada suatu titik yang berjarak 4 dari L, 9 dari M. Artinya adik-adik, titik tersebut lebih dekat dengan kawat L. Seandainya titiknya kita buat di sini 4 cm, maka dari M sisa 6. Padahal menurut soal kita harus 9. Baik, maka kita bayangkan titiknya di sini. Ya, katakanlah itu sebagai titik P. Maka jika ini permintaan soal 4 cm, lalu ada kemungkinan ini mencapai nilai 9 cm. Tapi ingat adik-adik, di titik P bukan segitiga siku-siku ya, bukan siku karena tidak pasangan Pitagoras. Nah, maka kita butuh garis bantu untuk menyelesaikan. Jadi sekali lagi adik-adik, jika kita misalkan jarak kawat L ke P adalah X, maka pastikan jarak titik P ke kawat M adalah 9 kurang X. Lalu kita namai segitiganya P, Q, lalu di sini R. P di sini titik S, lalu di sini kita buat T. Nah, yang pasti jika jarak ST Y, maka QR juga Y. Jadi adik-adik, catatan yang pertama bahwa jarak S ke titik T pasti sama dengan jarak Q ke titik R, kita simbolkan tadi dengan Y. Lalu yang berikut adik-adik, siku di S dan siku di Q. Mari kita bekerja sesuai dengan data yang sudah kita buat. Adik-adik, yang pertama perhatikan segitiga PST. Siku-siku di S. Maka akan berlaku ya sisi miring di kuadrat, di mana sisi miringnya 4, sisi tegaknya Y, berarti Y kuadrat sisi miring kuadrat kurang sisi datar kuadrat. Bisa ya? Itu dari segitiga PST. Yang kedua, mari kita perhatikan segitiga PQR. Siku-siku di R. Maka pada segitiga PQR, Y kuadrat sama dengan 9 kuadrat kurang, ini tadi 10 ya adik-adik, 10. Karena jarak antar kawat 10. Oke. Maka Y kuadrat kurang 10 kurang X di kuadrat. Dari keduanya, maka kita peroleh bahwa Y kuadrat sama dengan Y kuadrat, sehingga 4 kuadrat kurang X kuadrat akan sama dengan
9 kuadrat kurang 10 kurang X di kuadrat. Bisa adik-adik? Lanjut, 16 kurang X kuadrat sama dengan 81 kurang. Mari kita kuadratkan. 100 kurang 20X ya. 20X tambah X kuadrat. Bisa diikuti? 16 dikurang X kuadrat. Mari kita buka kurung. 81 kurang 100 tambah 20X kurang X kuadrat. Bisa ya adik-adik? Maka pada tahap ini X kuadratnya bisa kita coret ya. Kiri kanan minus. Lalu yang kita peroleh 16 sama dengan minus 81 kurang 100 19 ditambah 20X. 19 kita pindah ke depan 35 sama dengan 20X, lalu X menjadi 35 per 20 diperoleh X sama dengan, jika kita bagikan 1,75 cm. Baik adik-adik, dengan demikian nilai X jarak titik P ke kawat L 1,75 dalam senti, maka jarak kawat M ke titik P adalah 8,25 cm. Bisa adik-adik? Nah, sekarang tinggal kita hitung. Dari kawat L, arah arus ke atas, titik P di kanan, masuk ya. Maka kita buatkan pengaruh dari kawat L, begitu. Dari kawat L, induksi magnetiknya arahnya masuk. Maka induksi di titik P oleh kawat L sama dengan mu0 arus kawat L per 2V jarak kawat L sama dengan 4V 10 minus 7. Kuat arusnya tadi adik-adik kawat L 36 per 2V kali jarak kawat L setelah kita hitung adalah 1,75 cm. Bisa ya? Sehingga yang kita coret 4V dengan 2V. Di atas tersisa 2 kali 36 72 per 1,75 naik kali 10 pangkat minus 5. Jika kita bagikan adik-adik nanti diperoleh sekitar 41,14 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Ingat arah induksinya masuk. Boleh ya? Lalu yang kedua, induksi dari kawat M. Arus ke atas jempol, titik P di kiri, keluar. Jadi jika saya tuliskan pengaruh dari kawat M, arah induksinya keluar. Lalu induksi di titik P oleh kawat M sama dengan mu0 kuat arus kawat M per 2V jarak kawat M sama dengan 4V 10 minus 7. Baik, sekarang arus kawat M pada soal 25 ampere per 2V. Baik adik-adik, jarak kawat L M tadi 8,25 cm. Bisa ya? Lalu habis tinggal 2. Diperoleh 2 kali 25 50 per di bawah 8,25 naik
kali 10 pangkat minus 5. Sehingga induksi dari kawat M jika kita bagikan 50 bagi 8,25 sekitar 6,06 kali 10 pangkat minus 5 Tesla keluar. Siap? Maka induksi total di titik P merupakan resultan. Ingat, karena induksi magnetik adalah besaran vektor. Maka kita lihat lebih besar nilai dari kawat L. Sehingga bisa kita buatkan resultan. Ya, resultan induksi magnetik pada kawat P adalah induksi oleh kawat L tambah induksi oleh kawat M. Kawat L tadi masuk nilainya 41,14 kali 10 pangkat minus 5. Masuk. Keluar, kurang lah ya. 6,06 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan. Baik adik-adik, masalah siapa yang negatif, yang masuk atau yang keluar, sebenarnya kita hanya melihat induksi yang lebih kuat. Jadi kita anggap selalu induksi yang lebih kuat itu yang menjadi pemenang. Dan arah induksi yang lebih kuat nantinya akan menjadi arah akhir. Ya, sekali lagi, arah induksi yang lebih kuat akan menjadi arah akhir dari resultan. Maka dengan demikian, jika kita kurangkan, kita peroleh sekitar 35,08 kali 10 pangkat minus 5 Tesla dominan masuk. Ya, lebih kuat masuk daripada keluar. Maka arah akhirnya masuk bidang. Itulah induksi magnetik total pada titik P. Jadi sekali lagi saya jelaskan, analisa yang kita lakukan pertama menentukan letak titik sesuai permintaan soal. Kira-kira demikian pembahasannya adik-adik. Jika adik-adik sering latihan, maka soal-soal akan semakin gampang untuk diselesaikan. Sekian, terima kasih.